Nah, pemirsa, ada satu pertanyaan dari minggu lalu yang belum kita jawab. Tidak disebutkan namanya, Ibu. Pertanyaannya begini. Suatu hari ada kejadian kepada anak kami, yaitu ditampar oleh Pak Leknya sendiri. Sebenarnya permasalahannya sepele. Bagaimanakah kami menyikapinya? Karena saat ini posisi anak kami ikut neneknya dan kami sebagai orang tua ada di luar kota. Terima kasih. Kepada anaknya kita mungkin anak kan merasa didolimi, orang tua aja nggak pernah nyupin, nggak pernah tahu-tahu ini bukan orang tua saya. Anak kita nasihati bahwa ketika dia itu bersama dengan orang-orang, kalau bersama kita kan satu keluarga gitu Mbak, tapi di luar itu ada keluarga yang mereka itu bukan yang melahirkan, kakek nenek itu juga keluarga, juga orang tua. Ketika kamu ikut beliau, kamu jadi anak-anak beliau, itu orang tua kamu. Orang-orang yang ada di sekitar kamu, Pak Lek itu juga keluarga juga ya. Jadi kita tanamkan anak kita ya, ketika kamu salah dan kamu memang itu betul-betul salah, kemudian kamu mendapat seolah-olah balasan yang tidak setara dengan apa yang kamu lakukan, kamu merasa didolimi, katakanlah seperti itu, maafkan orang yang mendolimi kamu. Bagaimanapun beliau Pak Lek kamu, memang Pak Lek mungkin belum ngaji, jadi belum tahu cara mendidik anak dengan baik. Kalau Rasulullah kan memang jangan mudah-mudah melakukan kekerasan fisik pada anak kan, seperti itu Mbak Vivah ya. Maafkanlah Pak Lek ya. Satu sisi anak kita netralisir ya, udah nanti baru ibu yang membalas, bukan seperti itu. Jangan tanamkan dendam pada diri anak-anak kita. Anak-anak kita tanamkan untuk menjadi orang-orang yang pemaaf, walaupun bagaimanapun dia tetap orang tuamu. Pak Lek adiknya bapak atau adiknya ibu itu adalah keluarga kamu juga, orang tua kamu juga. Kalau beliau-beliau itu menasihati kepada kebaikan, siapapun, bahkan itu bukan keluargamu pun, kalau mereka mengajak kepada kebaikan, ikuti, apalagi itu Pak Lek kamu. Ketika kamu lakukan kesalahan dan ternyata Pak Lek efeknya seperti itu, maafkan. Salah yang kamu lakukan cobalah kamu pelajari, kamu pahami, jangan sampai kamu ulangi lagi. Satu sisi anak kita netralisir, kemudian kepada Pak Leknya kita juga menasihati, tapi jangan di depan anak. Ya, jadi juga itu nanti bisa menjatuhkan wibawa Pak Leknya ya. Sampaikan pelurusan kepada Pak Lek. Dek, terima kasih ya sudah meluruskan anak saya ketika anak saya salah. Terus sampaikan aja, barangkali mungkin lebih bijaksana kalau kita membimbing anak-anak kita, karena anak saya itu juga anak jenengan. Jadi mari kita bimbing mereka dengan kasih sayang. Jangan sampai nanti kekerasan fisik yang kita lakukan kepada anak kita, kepada ponakan kita, itu nanti ditiru oleh anak kita ketika dia keluar bersama dengan teman-temannya dan temannya salah, dia akan melakukan apa yang kita lakukan pada anak-anak kita, ponakan kita. Sampaikan seperti itu. Kalau kadang yang terjadi itu Pak Lek itu adiknya bapak, ya itu monggo lebih seandainya kadang kita, kalau misalkan kita berani menyampaikan lebih baik ya, karena kita langsung anak-anak kita kok curhatnya kepada kita. Anggap adik suami juga adik kita. Tapi kalau kita memang belum tahu, kadang sudah tahu kalau adiknya suami itu menerima masukan dari orang asing, termasuk kita ipar, kan kadang dianggap sesuatu yang bukan keluarga, kadang seperti itu. Minta tolong suami, Mas kemarin anak kita mengalami seperti ini, mungkin lebih baik diingat karena anak kita hidup bersama Pak Lek, bersama Simbah. Jangan sampai nanti anak-anak kita nanti yang hidup bersama dia selalu mendapat kekerasan fisik, dan itu dicontoh oleh anak kita ketika dia bersama dengan teman-temannya. Saya pengen seperti itu. Kalau memang ternyata Pak Lek kita itu kok ternyata sulit menerima masukan dari kita dan selalu melakukan kekerasan fisik kepada anak kita atau ponakannya, ya kita harus mengambil jalan tegas ya. Jangan sampai anak-anak kita nanti menjadi korban dari pendidikan yang ada di sekitar dia. Paling kalau memang ternyata Pak Leknya bermasalah, ternyata anak kita sering mendapat kekerasan fisik dari dia, mungkin itu yang dilaporkan kepada kita sekali. Boleh jadi banyak hal yang tidak dilaporkan kepada kita ketika dia mendapatkan kekerasan fisik dari Pak Leknya. Monggo kita pahami keluarga kita seperti apa. Kalau memang ternyata anak kita mendapat pembimbingan pendidikan yang tidak baik dari orang-orang yang ada di sekitarnya dan kita tidak mampu merubah, ya kita harus
berpikir panjang untuk menitipkan anak kita kepada orang-orang yang tidak tepat, Mbak Bifah ya. Jadi kan memang kita punya, kan itu bersama nenek masalahnya ya, bersama nenek, dan itu ada Pak Lek, dan Pak Leknya melakukan kekerasan fisik. Kalau hanya sekali dan ternyata diingatkan itu mereda, itu nggak masalah. Tapi kadang kan orang yang itu kadang nggak suka, kemarin kamu laporan sama orang tuamu, nih pukul lagi, katakanlah seperti itu nggak bagus buat anak kita ya. Jadi nanti kalau memang ternyata memang anak kita itu dididik oleh orang-orang yang tidak tepat, itu memang lebih tepat pendidikan anak-anak kita itu ada di tangan kita sendiri. Ya. Jadi itu nggih kepada hamba Allah yang tadi bertanya, monggo dievaluasi saja nggih dari kekerasan fisik dilakukan oleh Pak Leknya seperti apa, anaknya dinetralisir ya. Ya mungkin Kak Lek kan belum ngaji deh, atau mungkin kalau memang Pak Lek ngaji kok, ya itu mungkin ngajinya pelajarannya belum, nanti ibu ingatkan, nanti bapak ingatkan, tetapi maafkan, tapi pasti maksud Pak Lek baik, ingin menegur kamu, mengingatkan kamu, entah dengan cara yang tidak tepat atau cara tepat menurut beliau. Dan nanti yang penting maafkan, dan yang penting apa kesalahan yang kamu lakukan sehingga Pak Lek melakukan kekerasan fisik seperti itu, kamu ambil pelajarannya, jangan sampai kamu ulangi lagi. Mungkin Pak Lek memang pernah betul ketika kamu melakukan kesalahan yang itu, mungkin anak-anak kita netralisir seperti itu dan maafkan, doakan Pak Lek, mudah-mudahan Pak Lek yang temperamental, suka mukul, menjadi orang-orang yang soleh sehingga tidak mukul lagi kepada kamu ketika kamu berbuat salah. Jadi tanamkan kepada anak kita jiwa-jiwa pemaaf itu, Mbak Bifah. Baik. Karena ayatnya juga seperti itu, maafkan orang yang mendolimi kamu.